Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 17 Hamil Muda. Beberapa pekan berlalu, Vira kini sudah disibukkan dengan kegiatan barunya, yaitu menemani mertuanya ke butik untuk mengisi waktu senggangnya sambil menunggu kepulangan Dani. Mama Dani sangat bahagia bisa ditemani oleh menantu kesayangannya ini. Mama Dani terdiam kaku saat melihat lelaki dan perempuan yang dikenalinya masuk ke dalam butiknya. Entah dari mana dia tahu alamat butik Mama Dani. "Cari apa, Mbak?" "Mas," sapa Vira lembut saat mendekat pada suami istri yang membawa satu anak lelaki ini. Kira usianya 8 tahun menurut Vira. "Ma," sapa lelaki itu dengan mata berkaca-kaca, sedangkan Mama Dani tak menjawab sedikit pun. Dia masih sakit hati dengan perbuatan lelaki ini pada anaknya Dani. Vira tampak bingung dengan situasi ini. Dia tidak mengerti ada apa dan siapa sepasang suami istri di hadapannya ini. Kenapa mertuanya malah tampak tegang dan ingin menghindar? "Ma," ujar lelaki itu lagi. Dia langsung menyembah di kaki Mama Dani, tambah membuat Vira kebingungan. Mama Dani memalingkan wajahnya dan hendak pergi, tapi tangannya dipegang oleh perempuan di hadapannya. "Maafkan kami, Ma. Maafkan aku yang sudah menorehkan luka pada hati Mama," ujarnya. "Jangan memanggilku Mama karena aku bukan mama kalian," ujar perempuan tua ini ketus. Sejak mengenalnya, tidak pernah Vira melihat mertuanya ini marah ataupun ketus pada seseorang. Tapi kali ini dia melihat sosok kemarahan pada mertuanya, seperti bukan dirinya. Vira ingin bertanya ada apa, tapi mulutnya serasa dikunci. Dia terlalu takut ikut campur terlalu dalam. Meskipun dia bagian dalam keluarga ini, tapi dia baru beberapa bulan menjadi menantu. "Oma," panggil bocah lelaki itu membuat dada perempuan tua ini bergetar. Naluri sebagai seorang neneknya keluar membuatnya menatap bocah itu. "Kalian siapa?" Akhirnya Vira memberanikan diri untuk bertanya. "Kami," belum sampai ucapan lelaki itu langsung dipotong Mama Dani. "Mereka hanya bagian kecil dari keluarga kita, tidak begitu berarti," potongnya. Bisma dan Bella menangis di kaki perempuan tua itu meminta maaf dengan perbuatan mereka dulu. Mereka mengaku salah sudah menyakiti hati Dani dan mamanya ini. "Apa gerangan kalian sampai ke tempat ini? Harta?" "Tidak, Ma. Aku tidak butuh harta. Aku butuh kasih sayang seorang ibu. Dan aku butuh tempat untuk berkeluh kesah. Maafkan aku, Ma," ujar Bisma pelan. Dia sudah menyadari kesalahannya dulu. Beberapa tahun di penjara membuatnya jera dan ingin berubah menjadi lebih baik. Begitu juga Bella, dia melahirkan di penjara, jauh dari anaknya membuatnya tersiksa. Keluar dari penjara, mereka memutuskan untuk mencari perempuan tua ini dan meminta maaf dengan apa yang mereka lakukan di masa lalu. "Aku sudah memaafkanmu. Jika harta yang membawamu kemari, kau harus berhadapan dengan Dani, dia pemilik semua ini." "Mama," pekik Dani melihat Bisma dan Bella di hadapan mamanya. Dia takut orang ini membuat tensi mamanya naik.
Mas, sapa Vira mendekat pada suaminya, dia juga harus tahu apa permasalahan keluarga suaminya ini. Sayang bawa mama masuk ke dalam, pinta Dani dan diangguki Vira. Mas Dani, gumam Bella melihat Dani memanggil sayang pada perempuan cantik di sebelahnya. Masih teringat jelas oleh Dani pengkhianatan Bella dan Bisma lakukan di belakangnya. Hingga hamil anak Bisma dan kini dengan tidak tahu malunya mereka datang. Aku tidak ingin berdebat dan aku hanya ingin meminta maaf pada mama, tidak lebih, ujar Bisma membuat mama Dani berhenti. Ma, jika seseorang sudah meminta maaf dengan tulus, kita harus memaafkannya, Ma. Vira bukan menggurui mama, bukannya anjuran agama kita menjaga silaturahmi pada siapapun juga. Apalagi sanak saudara, jangan biarkan iblis menguasai hati kita, Ma, bisik Vira pelan pada sang mertua. Sakit, pasti sakit dengan perbuatan yang tidak kita sukai. Vira tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Tapi saat ini Vira hanya bisa mengatakan kalau tidak akan ada yang menyakiti mama selagi Vira di samping mama. Percaya pada kuasanya, Ma, kita punya Tuhan tempat berkeluh kesah dan yakin kalau Dia akan selalu melindungi orang yang baik. Lanjut Vira membuat perempuan tua itu menangis, hatinya yang membeku mencair seketika. Vira menantu soleha yang selama ini dia cari. Mama Dani mengangguk dan merentangkan tangannya untuk pelukan Bisma dan Bella. Tangisan pecah seketika membuat beberapa pengunjung butik melihatnya. Huek, Vira berlari ke arah kamar mandi. Semalaman dia tidak bisa tidur menahan mual di perutnya. Sayang, kamu kenapa? Tanya Dani. Entahlah Mas, kepalaku pusing. Tubuhku rasanya tidak enak Mas, mungkin masuk angin karena semalam ngobrol sama Mbak Bella kemalaman, jawab Vira. Malam ini Bisma dan Bella menginap di tempat Dani. Permasalahan keluarga mereka satu persatu terselesaikan. Bisma pun sudah mengakui kesalahannya dahulu. Dia hanya ingin hidup tenang saat ini bersama istri dan anaknya. Ayo kita ke dokter, yang aku takut terjadi apa? Mas, ini hanya masuk angin biasa, ucap Vira menenangkan suaminya yang mulai khawatir. Tapi kamu sepertinya butuh obat sayang, kalau dibiarkan malah penyakit lain yang datang, jelas Dani. Vira tampak berpikir sejenak, mungkin memang benar yang dikatakan suaminya ini. Bagaimana jika dia terkena mah atau penyakit lainnya? Aku bersiap dulu Mas, jawab Vira masuk ke dalam kamar mandi. Kemana sayang? Pagi sudah rapi, sapa Mama Dani pada Vira. Ma, masak apa? Kok baunya nggak enak gitu? Protes Vira membuat Mama Dani mengerutkan keningnya. Tidak pernah sang menantu protes begitu, tapi kenapa kali Vira malah protes dengan masakan sang pembantu? Ini seperti biasanya Nak, ada sayur capcay dan ada nasi goreng, juga ada ayam kecap, jawab sang mertua. Bella menatap mertuanya ini dan tersenyum kecil, sepertinya adik iparnya ini tengah mengandung. Mual? Tanya Bella dan diangguki Vira. Dani dan Vira sama tidak tahu tanda kehamilan meskipun Dani sudah menikah 3 kali.
Dia tidak pernah perhatian dengan kehamilan mantan istrinya, mungkin karena bukan anaknya, jadi Dani kurang merespon. Memangnya kenapa kalau mual mbak? Tanya Vira polos. Telat datang bulan? Tanyanya lagi, tapi Vira terdiam, dia lupa kapan terakhir datang bulan. Sepertinya bulan ini nggak datang bulan kamu sayang, ujar Dani. Kok Mas bisa ingat? Kan hampir tiap malam kita melakukannya, jawab Dani tanpa malu. Membuat wajah Vira memerah, di sana ada Bella dan sang mertua. Untung Bisma dan Aditya anak Bisma tidak ada, jika ada mungkin Vira tidak tahu lagi harus menyembunyikan wajahnya di mana. Mas, ujar Vira mencubit kecil pinggang Dani, membuat lelaki tampan ini menjerit. Sayang, Mas kebiasaan gak tahu tempat deh ngomongnya, kesal Vira. Lah di mana salahnya sayang, kan aku cuma menjawab karena kamu lupa, jawab Dani tanpa rasa berdosa. Tahu yuk berangkat, ajak Vira, hingga sarapan pun dia enggan, malu terhadap ipar dan sang mertua. Vira menyalami punggung tangan mertuanya dan Bella, dia segera menarik Dani untuk pergi. Bella pun belum sempat menjelaskan pada Vira, tapi pasangan suami istri ini sudah menghilang. Ma, sejak kapan mereka menikah? Tanya Bella. 2 bulan lah. Vira perempuan baik, dia banyak menuntun Dani menjadi lebih baik lagi, dia yatim piatu. Pertama kali Mama bertemu dengannya, Mama sudah jatuh hati, dia pekerja keras dan memiliki hati lembut. Tak pernah mengeluh menghadapi Dani, dia menyayangi Mama seperti orang tuanya sendiri. Jelas perempuan tua ini tersenyum. Memuji sang menantu membuat Bella sedikit tersindir, dulu dia memperlakukan Mama Dani seenaknya. Tak ada kesan baik yang bisa dicerita untuk dirinya. Sepertinya Mas Dani sangat mencintainya ya, Ma? Sangat terlihat sekali Dani menyayanginya, mereka tak pernah mau dipisahkan meskipun sehari. Dani tak akan mau pergi jika Vira tidak ikut. Bella lagi menunduk kepalanya, merasa perlakuan Dani berbeda dengannya dulu. Bel, kamu jangan merasa cemburu. Dani, masa lalumu saat ini kamu sudah ada Bisma dan Adit, hargai Bisma, dia lelaki pilihanmu. Syukuri apa yang kalian punya, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Ya Ma, aku hanya sedikit mengingat kebersamaan kami dulu. Itu hanya masa lalu Bel, dijadikan pelajaran boleh diingat tapi jangan dirindukan. Karena iblis akan mudah masuk pada diri kita jika kita tidak bisa mengontrol diri. Mama ingin keluarga kita bahagia, harta bisa dicari, kebahagiaan keluarga adalah yang paling penting di dunia ini. Nasihat perempuan tua yang masih terlihat segar ini karena Mama Dani sendiri rajin berolahraga. Oma, pekik Adit. Ya sayang, sahut sang Oma. Oma ikan di belakang cantik, aku menyukainya. Oh ya, nanti minta pada ommu ya, bawa ke Jakarta. Ma, sepertinya aku tidak akan pulang lagi ke sana, sahut Bisma. Kenapa? Aku akan memulai usaha di sini, Ma.
hartaku masih ada dan aku ingin hidup berdekatan dengan kalian. Mama tidak masalah, Ma. Tapi kamu yakin akan di sini? Jangan sampai Mama tiada kalian bertengkar lagi karena harta. Jelas, Mama Dani. Tidak, Ma. Aku sudah bertobat. Saat ini Bella dan Aditya adalah sumber kekuatanku. Aku juga tak akan mungkin kembali ke Jakarta. Rata rekan bisnisku mengetahui kalau aku masuk penjara, namaku sudah rusak di sana, Ma. Jelas Bisma mendudukkan bokongnya di kursi makan. Terserah kamu, Ma. Yang jelas kalian bisa akur meskipun kalian hanya saudara tiri, tekan Mama Dani dan diangguki Bisma tanda mengerti. Sepertinya saya arahkan kalian ke dokter kandungan ya, Pak, Bu, ucap sang dokter umum. Kenapa, Dok? Ada yang bermasalah dengan rahim istri saya? Tanya Dani khawatir. Tidak, Bapak jangan cemas ya. Sepertinya ibunya sedang hamil muda, jadi kita harus pastikan langsung pada pakarnya. Hamil, pekik Dani tidak percaya membuat seisi ruangan terkejut. Iya, Pak, hamil, jawab sang dokter tersenyum. Sayang, kamu hamil? Tanya Dani polos membuat dokter yang tersenyum tadi bingung. Apa benar Dani suaminya? Karena pertanyaan Dani seperti tidak percaya. Atau jangan perempuan di hadapannya ini simpanan. Karena dari segi umur mereka jauh berbeda. Mana aku tahu, Mas. Ini kan baru diperiksa, jawab Vira tak kalah polosnya. Pak, Bu, ini masih perkiraan saya. Nanti ada beberapa tes yang harus dijalani untuk memastikannya. Terima kasih dokter, kita segera ke dokter kandungannya, ucap Dani menjabat tangan dokter muda ini dan segera membawa Vira keluar ruangan. Dia sudah tidak sabar untuk membawa ke dokter kandungan. Sayang, semoga saja ya kamu benar hamil, gumam Dani pelan. Mas siap? Tanya Vira menatap suaminya. Sayang, aku sudah lama siap. Tapi Tuhan belum memberikanku kepercayaan. Tapi jika memang kamu hamil, aku akan mengadakan syukuran di kantor sayang memberikan mereka makan gratis. Ucap Dani tersenyum, dia terlalu bahagia dengan kabar ini. Berdoa saja ya Mas, semoga apa yang kita inginkan benar terjadi. Setelah di USG oleh sang dokter, Vira duduk berhadapan untuk mendengarkan penjelasannya. Selamat, kandungan ibu memasuki usia 5 minggu. Mulai saat ini ibu bukan sendiri lagi, ada nyawa lain yang harus dijaga dan diperhatikan. Dia juga butuh asupan makanan di dalam sana, jelas sang dokter. Seketika Vira menitikkan air mata, dia tak menyangka secepat ini akan diberikan kepercayaan oleh Tuhan bisa mengandung anak dari suaminya. Dani pun tak bisa berkata apa, apalagi dia terlalu bahagia mendengarkan kabar kehamilan Vira, anak yang sudah lama dia inginkan. Beberapa resep ditulis oleh sang dokter untuk Vira. Jangan lupa minum susu hamilnya Bunda, jika ada keluhan segera datang kembali. Tapi saya mual, Dok, ujar Vira memberitahu keluhan saat ini. Untuk trimester pertama itu biasa, vitamin dan obat mualnya sudah saya resepkan. Jangan lupa diminum dan makan makanan yang bergizi. Untuk ayahnya puasa dulu ya sampai bundanya kuat, minimal 1-2 minggu ini.
Setelah itu boleh berhubungan suami istri lagi, tapi frekuensinya dikurangi jika biasanya 4-5 kali satu minggu dikurangi jadi 1-2 kali ya menjelang bundanya kuat. Dan peran suami sangat penting jika mendapatkan bundanya sensi atau marah tidak jelas itu biasa. Karena mood ibu hamil terkadang berubah sesuai suasana hatinya, terang sang dokter panjang lebar membuat Vira malu. Vira belum terbiasa membicarakan hal ranjang dengan siapapun juga sedangkan Dani mengangguk patuh. Setelah mengucapkan terima kasih, pasangan suami istri ini segera pamit untuk pulang. Vira menggenggam tangan Dani dan bergelayut manja di lengan suaminya ini tidak biasanya. Vira manja entah mengapa tahu dirinya hamil. Vira malah ingin selalu manja dengan Dani. Mas, hari ini jangan ke kantor, rengek Vira saat mereka sudah di dalam mobil. Kenapa, kan sudah periksanya sayang, jawab Dani selembut mungkin. Aku ingin tidur ditemani Mas siang ini, ujar Vira menyadarkan kepalanya di tubuh Dani. Sayang, aku berangkat sebentar saja ya, mohon Dani, tapi dijawab gelengan oleh Vira. Baru kali ini dia manja seperti ini, biasanya Vira sosok perempuan tangguh, mungkin efek kehamilannya ini. Mau tak mau Dani menganggukkan kepalanya, dia tidak ingin membuat suasana hati Vira buruk. Dani memberikan kabar baik ini pada mamanya dan Bisma, mereka menyambut bahagia kehamilan Vira. Terlebih mama Dani, dia sujud syukur karena ini adalah hal yang sudah lama ditunggu dan dia inginkan. Kepala Dani sedikit berdenyut, bagaimana tidak Vira memintanya untuk menemani tidur. Sementara Vira memakai daster tanpa lengan dan di atas lutut tanpa memakai dalaman lalu memeluk tubuhnya. Membuat Dani mengeram frustasi, dia tidak bisa menyentuh istrinya ini karena mengingat pesan dokter tadi. Sedangkan Vira tak hentinya menggoda tubuhnya. Vira tahu kalau suaminya ini tidak bisa tidur siang dengannya. Karena dari tadi Dani sibuk balikan badan meskipun Vira sedang memeluknya, tapi terlihat jelas Dani gelisah. Mas, kenapa gelisah gitu? Tanya Vira bangkit dari tidurnya. Tidak, ayo tidur lagi sayang, jawab Dani berusaha menahan dirinya dan menarik tangan Vira untuk kembali berbaring. Gimana aku mau tidur Mas, kamu gelisah gitu, cebik Vira. Sayang, boleh aku jujur, ucap Dani membuat hati Vira berdetak, dia takut Dani tidak menerima kehamilannya ini. Pikiran negatif Vira sudah berkelana kemana-mana karena ucapan Dani barusan. Apa Mas, kamu tidak suka dengan kehamilanku? Jawab Vira menebak sendiri. Jangan sembarang bicara sayang, tidak baik, ini yang sudah lama aku tunggu dan aku inginkan, sanggah Dani. Kamu kenapa jadi sensitif gini yang? Tanya Dani. Abisnya kamu buat aku jantungan Mas, mau jujur tentang apa? Pakaian kamu buat aku tidak bisa tidur, aku Dani. Vira melihat pakaian yang dikenakannya, tidak ada yang salah menurutnya. Tapi kenapa suaminya malah tidak bisa tidur, dia bukannya memakai pakaian berduri yang menancap di tubuh Dani. Di mana letak salahnya Mas? Tanya Vira tidak mengerti.
bersambung.